Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang mana kita ini menjadah-wajadah, bersungguh-sungguh langkau, maka akan mendapatkan ia. Jadi ibu ini betul-betul bersungguh-sungguh datang dari jauh-jauh, dari Jogja ibu ya? Iya. Dari Jogja, sengaja awalnya penonton setia Budi Channel, pengen tahu di mana padepokannya, akhirnya ketemu dengan saya. Biasanya jarang ketemu saudaraku, karena saya banyak kunjungan keluar. Kalau di padepokan jarang sekali, kecuali hari Jumat. Kadang-kala hari Jumat juga kita ada kepentingan yang lebih mendesak lagi, untuk kepentingan semua umat lah, dalam arti manusia. Jadi yang perlu saya sampaikan, Mbak ini kalau seandainya ini dibuat YouTube, ikhlas ya Mbak ya? Ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala ya Mbak ya. Saya tidak ada pemaksaan, supaya Mbak ketahui dan Mbak pahami. Sampai ini jarang saya mengajak pasien ataupun orang berkunjung ke padepokan, saya masukkan ke ruang konten saya ataupun ke ruang tempat saya menyampaikan sesuatu. Jadi kita bicara tentang zodiak Mbak. Kalau zaman dulu kita mungkin bintang ya. Zodiak Mbak ini apa ya? Virgo ya? Virgo. Tadi di depan ngomong Virgo ya? Iya. Jadi sekarang Mbak tak kasih kesempatan. Coba Mbak di depan itu ada kartu Mbak. Dikocok ya Mbak? Iya ya. Jadi ini karena dia perempuan, kadang-kala ya. Ambil yang atas ya? Iya. Enggak nyesel? Enggak. Lillahi ta'ala ya? Iya. Jadi Mbak ini, mohon maaf ya, wataknya cerdas, orangnya perasaan, halus, rajin, sopan, dan kadang-kadang bicaranya agak ngelantur, tetapi pandai mencari rezeki. Pekerjaan yang cocok Mbak ini sebagai karyawan kantor, pedagang, atau sebagai guru. Kalau bicara jodoh, coba Mbak lagi taruh di dekat itu api itu. Coba sekarang Mbak bicara jodoh ya. Ya. Jodoh Mbak ini ya nanti tanyakan dong dengan pasangannya ya, zodiaknya apa. Jadi awas Mbak, jangan sampai salah-salah ya. Yakinlah bahwa ini tidak ada permainan, bahwa murni Mbak sendiri yang ngambil, bukan maunya saya. Nah, kasih tahu ke saya Mbak. Oh ya, jadi Mbak ini yang berbintang Virgo 22 Agustus sampai 22 September. Mbak ini jodohnya yang serasi dengan lelaki yang berbintang Aries ataupun Aquarius. Jadi di antara itu Mbak harus cari ya enggak-enggaknya kekasih Mbak ataupun pacar Mbak atau suami Mbak. Saya sebenarnya belum nanya soal itu. Bintangnya apa? Kalau dia bintangnya Aries dan Aquarius ya itulah yang cocok ataupun yang jodoh dengan Mbak. Nah, coba lagi Mbak. Mbak ini seandainya berpergian ya, nanti pulang lagi atau berpergian, coba lagi ambil. Harinya apa Mbak? Mbak lahirnya hari apa? Hari Rabu. Rabu ya. Jadi Mbak ini hari Rabu lahirnya. Kartu itu menunjukkan usaplah bagian belakangmu kedua telinga. Jadi di belakang itu ada kedua telingamu dengan menggunakan sedikit minyak wangi ataupun parfum. Jadi kalau Mbak ini berpergian supaya selamat, bunyinya kartu itu wangi-wangian. Jadi Mbak itu mengoleskan minyak ke belakang telinga Mbak. Jadi itu Mbak karena lahirnya hari Rabu. Jadi yang perlu saya sampaikan Mbak adalah Virgo. Virgo Mbak, coba taruh lagi. Ini Virgo ini untuk semua, baik laki-laki maupun perempuan. Yang tadi kaitannya perempuan, yang ini semua. Untuk kalau Mbak ini sering keluar malam nggak Mbak? Misalnya jalan malam jauh. Kadang, Pak. Ya, kadang ya. Coba ambil kartu lagi. Nah, coba buka. Ini Mbak bila keluar malam sekarang ini kan banyak copet, begal ya Mbak ya. Bahkan mohon maaf sekarang udah jauh ngeri Mbak, ceritanya mutilasi lah. Kita ini kalau keluar bawa pisau nanti dilaporkan kena kasus sajam darurat militer Mbak, hukumannya tinggi. Tapi kalau nggak apa-apa, kadang-kala di jalan ditodong, diminta tasnya, minta kalungnya ataupun minta apanya Mbak, ini serba salah. Makanya kadang-kala dengan jimat itulah
kayaknya nggak ada salahnya. Jadi tolong taruh situ aja Mbak, saya paham arahnya. Mbak itu kalau berpergian di tempat yang rawan ataupun mau ke tempat yang jauh, khususnya di malam hari, berkumurlah dengan air kemudian buang di luar rumah. Di kumur-kumur itu airnya dibuang di luar rumah. Tujuannya apa? Supaya Mbak selamat dalam perjalanan tatkala pergi di malam hari. Jadi itu yang perlu saya sampaikan untuk Mbak ya. Ya. Mbak ini Virgo. Nah, jadi Virgo ini lahir Mbak ini 22 Agustus sampai 20 September. Ini untuk semua, untuk laki-laki boleh, untuk perempuan boleh, karena nggak ada kaitan kartu. Jadi kamu yang lahir di hari Virgo, orangnya cermat, lurus, serta orangnya ini perhitungan dalam setiap tindakannya. Jadi perhitungannya hebat orang ini. Segala sesuatu sangat teliti dan kadangkala Mbak ini mengkritik sangat tajam. Kalau Mbak nggak suka dengan siapa gitu, orangnya suka mengkritik hingga sampai dapat menyakiti hati orang lain. Jadi kritikan Mbak ini pedas, kadangkala orang lain sampai menjadi tersinggung. Tapi kalau menurut saya, kalau tujuannya baik, kenapa tidak? Untuk kepentingan umum lebih diutamakan untuk kamu yang Virgo. Mereka berpikir secara logis serta bertindak praktis. Kadangkala kekurangan-kekurangan mereka ialah enggan menerima kritik orang lain. Jadi Mbak ini senang kritik tapi nggak siap untuk dikritik. Mohon maaf. Kadang tidak sabar kepada kebodohan. Jadi Mbak ini melihat kebodohan ini tidak sabar, pengennya membuat orang ini cerdas. Karena dunia ini bisa dirubah dengan ilmu, bukan dengan uang. Uang ini hanya diletakkan kebahagiaan, kesenangan bukan kebahagiaan. Jadi benar Mbak ini orang Virgo tidak sabar melihat kebodohan. Jadi kalau uang ini diletakkan kebahagiaan, ternyata banyak artis ataupun pengusaha bunuh diri. Padahal udah banyak uang, berarti dia tidak bahagia, hanya kesenangan saja. Beli pulau, buat villa di situ, tahu-tahu gantung diri. Nah, berarti memang di situ tidak diletakkan kebahagiaan, tapi diletakkan kesenangan, hanya senang saja. Juga Mbak ini lekas bosan dan suka mengelantur dalam pikirannya. Mbak saat ini pikirannya ngelantur, kadang suka bosan, belum selesai udah bosan kerjaan itu. Serta kurang mengambil keputusannya, kurang tegas. Kamu yang lahir Virgo saat ini keputusanmu kurang tegas. Jadi memutuskan sesuatu Virgo, kamu kurang tegas, baik yang laki maupun yang perempuan hampir sama. Jadi yang perlu saya sampaikan, Mbak, coba ambil kartu lagi Mbak. Ambil kartu lagi. Ini bicara tentang kartu, saudaraku. Nah, arahkan ke saya. Nah, itu ya. Jadi Mbak ini, seandainya Mbak ini kelahirannya tanggal berapa Mbak? Tanggal 3. 3 ya, ini Mbak ya. Jadi saya ulang tentang tanggal ya Mbak ya, supaya diingat. Nanti saya ulang-ulang lagi, supaya diingat, supaya Mbak ini bisa melakukan kebaikan. Jadi kamu yang lahir di tanggal 3, siapapun yang lahir di tanggal 3 saat ini yang berbintang Virgo, tidak dapat akan dikira-kira tingkah lakumu. Murah hati, orangnya suka memberi hidangan, suka memberi makanan, dapat memerintah di sana sini. Jadi pandai merendah, harum bicaramu, kemungkinan hidupmu bisa senang. Seandainya kamu laki-laki, kamu rupawan, dan seandainya kamu perempuan, kamu cerita. Diakui kebaikanmu, tidak suka diatasi ataupun dinasihati. Kamu pandai, kamu bisa sembarang pekerjaan, kamu cerdik, gedungmu di depan, kadang-kala terbuka, lumbungmu tertutup, suka memperlihatkan kekayaanmu. Lemah perilakumu, lembut budinya, kuat kemauanmu, kamu berperasaan setiap tahun ada saja kesukaranmu yang membelenggu ataupun yang pasti. Mbak ini mohon maaf, Mbak ini asli kelahiran Mbak ya? Iya. Ya, demi Allah, demi Rasulullah coba. Demi Allah, demi Rasulullah. Saya kelahiran tanggal 3. Saya kelahiran tanggal 3. Nah, jadi yang Mbak perlu rubah saat ini, Mbak ini yang sukar dinasehati. Jadi Mbak ini jangan melihat
siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikannya. Walaupun itu tukang kuli yang, mohon maaf Mbak, orang yang susah kelihatan ataupun orang gila menurut Mbak, tapi yang disampaikannya baik, ya ikuti. Karena saya pernah melihat orang gila tapi ngajinya pinter, azannya bagus, masuk ke masjid itu nggak sampai badannya kotor, nggak ini, tapi kok azannya bagus, gitu loh. Bahkan nggak ada salahnya, merinding kadang-kala. Jadi jangan dilihat orangnya tapi apa yang disampaikannya, seperti Mbak ini, supaya kedepannya Mbak ini lebih bagus lagi. Jadi Mbak ini mau menanyakan soal apa? Mimpi, Mbak. Oh, mimpi. Soal mimpi ya. Ya. Apa ya, mimpi apa? Mimpi ada harimau masuk ke desa gitu. Desa saya. Kalau mimpi harimau yang masuk ke desa, apabila Mbak ini kalau hilang sendal itu hati-hati Mbak, awasi pasanganmu. Misalnya sendalnya hilang, aku mimpi sendal hilang yo. Kadang-kadang cuma mimpi, jangan. Itu adalah pengingat, peniten nanging kenyataan. Mbak itu kalau kehilangan sendal, kadang-kadang pasangannya mulai nggak suka ataupun selingkuh. Kalau kehilangan sendal, kalau Mbak ini misalnya ketemu lihat tentara ataupun lihat polisi, nah Mbak ini supaya introspeksi diri, supaya berubah sifat dan wataknya yang jelek. Tapi kalau harimau, Mbak ini merupakan suatu pertanda firasat Mbak ini bahwa akan mendapatkan kekacauan. Jadi Mbak ini dalam rumah tangganya itu, mohon maaf ya, itu akan mendapatkan sebuah kekacauan ataupun keributan. Makanya Mbak ini kesini mempertanyakan tentang rumah tangga, yaitu bunyinya. Jadi Mbak ini hati-hati dengan keributan dan kekacauan. Jadi yang perlu saya sampaikan tentang mimpi ataupun tanda-tanda. Mbak ini ada tanda apa di badannya? Karena tanda tai lalat ini sama aja bintang Mbak. Seandainya bintang di langit ini lintang luku, lintang kemukus, itu bisa menjadi ramalan. Karena meramal ini menggunakan elemen langit, menggunakan elemen langit menggunakan bintang, elemen bumi menggunakan kompas, manusianya menggunakan hari, tanggal ataupun weton kalau orang Jawa. Jadi Mbak harinya hari apa kelahirannya? Hari Rabu. Hari Rabu. Kalau hari Rabu Mbak ini kalau berpergian dengan air, kemudian tadi yang saya ceritakan ya, berkumurlah dengan air kemudian buang keluar rumah. Jangan ludah depan pintu Mbak, jangan ludah depan daganganmu, supaya Mbak menjadi kaya dan usahanya menjadi sukses. Jadi tentang ini Mbak, apa ya yang sampean ceritakan, tanda-tanda misalnya tai lalat kah? Tadi yang tai lalat. Jadi Mbak mau tanyakan apa? Soal tai lalat atau soal apa? Yang tanyakan. Soal kesehatan, Mbak. Oh. Kamu ini Mbak, lahirnya Rabu ya? Iya. Rabu itu keinginanmu tinggi, mempunyai cita-cita yang tinggi, dan hatinya gampang tersinggung. Kamu yang lahir di hari Rabu, kalau kesehatanmu, Mbak ini suka warna apa? Biru. Biru. Sebenarnya Mbak ini suka adil terhadap sesama dan suka kebenaran Mbak ini. Jadi itu kata Mbak ini, mohon maaf, coba sedikit saja, ini terlalu jauh ya. Saya hanya, tapi janganlah, sebenarnya dari rambut Mbak saya tahu Mbak itu seperti apa. Cuman kalau nggak apa, suaminya nggak ikut, saya nggak bisa nanti dikira saya ada niat jelek. Jadi sebenarnya dengan Mbak buka kerudung itu, saya tahu Mbak itu ada beban apa. Tapi ya sudahlah, itu nggak usah dulu. Nah, ini kepada saudara-saudaraku saja. Apabila ingin tahu watak rambutmu pun kami tahu, kirim di kolom komen. Jangan Mbak ini yang untuk praktek, karena saya nanti takutnya apa, ada ketersinggungan pasangannya, karena pasangannya nggak hadir, nggak ikut ya Mbak ya. Iya. Nggak ikut. Nah, jadi coba sebentar aja lihat. Diam, nggak usah dibuka gedungnya. Nanti jadi Mbak ini jadi
Mbak ini sebenarnya bisa menyimpan rahasia. Orangnya bisa menyimpan rahasia. Jadi yang perlu saya sampaikan, jadi tai lalat di tangan tadi, Mbak, yang sampai pernah ceritakan. Iya. Jadi tai lalat di tangan itu untuk sebagai pengingat supaya Mbak ini gimana, Mbak? Di lengan, di tangan. Oh itu ya, coba di kamera aja ini, Mbak. Oh itu ya, coba tunjukkan dengan tangan kiri tandanya. Nah, tangan tunjukkan pas titiknya. Oh itu. Jadi Mbak ini yang perlu saya sampaikan, hati-hati Mbak ini, mohon maaf, sering ribut dengan pasangannya ataupun dengan kekasihnya. Jadi di situ menandakan bahwa Mbak ini sering ribut dengan pasangan dan kekasihnya. Kontennya kelamaan, saudaraku. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan, saudaraku. Yang perlu ini tai lalat atau apapun, kirim di kolom komen ini. Walaupun kami bukan yang terbaik, tapi kami ingin jadi salah satu di antaranya. Jadi Mbak ini juga kasihan terlalu duduk lama di sini, nanti menimbulkan kejenuhan. Jadi yang perlu saya sampaikan tentang mimpi pun kami insya Allah, walaupun kami bukan bisa, tapi insya Allah kami bisa mengartikan tentang perjodohan. Mbak ini tentang perjodohan bisa loh Mbak, kalau menanyakan, mumpung sampai udah ketemu saya jauh-jauh. Iya Pak, Mbak tanya jodoh. Oh, jodoh itu harus suami istri. Sendiri nggak bisa. Nggak bisa. Nanti suaminya saya tanya, Mbak sampai mana. Ini kalau seandainya di situ timbul, misalnya sampai ini temunya tuh nggak semi, artinya perjodohan kelak akan mendapatkan dengan mudah mencari sandang dan pangan, seperti itu. Jadi dua-duanya harus hadir. Kalau ketemunya sumur Sinobo, artinya perjodohan kelak akan dapat dijadikan sebagai panutan bagi orang di sekitarnya. Bila Mbak ini ketemunya Satrio Wirang, kelak akan banyak mengalami penderitaan. Ataupun Mbak ini bumi kepetak, artinya kelak akan sering dapat cobaan yang membuat aib, membuat malu. Mbak ini ketemunya Lebu Ketiup Angin, nanti kan dijumlahkan Mbak, dikalikan dengan menggunakan kartu tarot itu, insya Allah akan ketemu. Nanti apabila ketemu dengan Lebu Ketiup Angin, artinya perjodohan kelak akan selalu mendapatkan halangan dan rintangan. Nah kalau Wasiso Segoro misalnya, kelak akan dapat menjadikan wibawa bagi mereka. Perjodohan kelak akan mendapatkan menjadikan wibawa bagi mereka. Jadi kalau ini seorang polisi, tentara, ketemu Wasiso Segoro sangat-sangat hebat gitu loh Mbak. Ini mohon maaf ya Mbak ya, karena nggak ada pasangannya. Tentang perjodohan bukan berarti batal. Siapa tahu panjang umur kita bisa bertemu kembali ya Mbak ya. Jadi tak akan terbang sebutir debu pun tanpa izin Allah. Berkat rahmat dan ridhonya Allah, kita dapat bertemu di ruangan ini ya Mbak ya. Saya doakan semoga yang subscribe dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari penyakit dan musibah. Juga Mbaknya ini dilimpahkan kesehatan rezekinya ya Allah. Amin. Dengan doa selamat. Karena doa ini Mbak, tangannya sebahu, menengadah sebahu ke arah kiblat. Doa bersama turunnya hujan bagus. Supaya Allah ini, karena semua ini tidak lepas dari ciptaan Allah. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, apabila kamu melakukan kesalahan supaya tidak berdosa dan tidak dicatat kesalahan, maka berbuatlah di tempat-tempat yang bukan ciptaan Allah. Kamu berbuatlah di kolong jembatan, maka di bawahnya tanah masih ciptaan Allah, di atasnya masih saja langit, masih saja ciptaan Allah. Di mana ruangan yang bukan ciptaan Allah? Tentunya tidak bisa. Semua kelakuan kita, peribahasa kita, apapun bentuknya kita, ada pertanggungjawabannya. Jadi kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, semoga yang subscribe, yang like, ataupun apapun bentuknya, saya mengucapkan ribuan terima kasih sudah berkunjung ke channel Setia Budi ini. Jadi yang subscribe panjang umur ya Allah, jauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah. Dengan doa selamat ini ya Allah, Allahumma inna nasruka selamatan fidin, wa jihadatan fil ilmi, wa barakatan fil rezeki, wa taubatan qabal maut, wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fil sakaratil maut, wa najatan minna nar wa tatwahida hisab ya Allah. Allahumma fa'ana qola'a wal bala'a wal basa'a wal munkaro wa syuyufal muktalibata wa sadaida wal minhana mathoro minha wa mabatona min baladina hadda khossa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Allah hadini wa ala kulliyatin soleha bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barokati al-fatihah. Saudaraku, terima
kasih yang sudah menonton acara ini. Saya ucapkan Joyo Joyo Wijayanti, Lepur Dining Pangastuti, Joyo Hadi Diningrat, Rahayu Rahayu Rahayu. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kami setia Budi Zodiak.